Menurut Federasi Serikat Guru Indonesia, ada 30 kasus bullying atau perundungan di sekolah sepanjang tahun 2023. 80% terjadi di sekolah yang dinaungi Kemendikbudristek dan 20% di sekolah yang dinaungi Kementerian Agama. Dari 30 kasus perundungan pada 2023, 50% terjadi di jenjang SMP sederajat, 30% di jenjang SD sederajat, 20% di jenjang SMA, SMK sederajat. Kasus perundungan di sekolah tidak pernah lepas dari perhatian Komisi 10 DPR RI, terutama saat rapat dengan Mendikbudristek. Pemerintah diminta segera mengambil langkah serius menangani kasus perundungan di lingkungan pendidikan. Salah satunya dengan penguatan pendidikan karakter dalam kurikulum sekolah. Untuk membantu pembentukan karakter siswa, termasuk kesehatan mental siswa itu sendiri, pemerintah seharusnya menyadari pentingnya keberadaan guru yang khusus melakukan bimbingan konseling mulai dari tingkat SD hingga SMA. Guru bimbingan konseling bukan hanya untuk membimbing atau mengatasi siswa yang melanggar aturan sekolah, tapi juga membimbing para siswa memiliki keterampilan sosial, memahami dan memecahkan masalah yang terjadi, serta membantu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kita maknainya guru bimbingan konseling tuh gini, kalau yang bandel pasti dipanggil gitu. Iya. Padahal sebetulnya bukan, bisa jadi anak yang tertekan di rumah membutuhkan penyaluran cerita, curhat sama guru bimbingan konseling bisa. Sayangnya nih SD itu nggak ada guru bimbingan konseling. Kalau anak sekarang bilang toxic family gitu ya, itu kan harus diselesaikan. Bisa jadi orang tua tidak menyadari, tapi ke sekolah melihat bahwa ada persoalan yang harus diselesaikan, harus diatasi, maka kemudian harus ada guru yang secara khusus melihat. Nah, ini jadi bagian yang mestinya difikirkan oleh pemerintah. Saat ini kurikulum pendidikan yang diterapkan di Indonesia mengacu pada kurikulum Merdeka yang disusun dan diluncurkan pemerintah dalam berbagai episode atau tahap. Sayangnya, kemampuan mendasar dalam pembentukan karakter siswa sejak pendidikan dasar masih kurang. Anak-anak sejak pendidikan dasar sudah dibebani dengan berbagai proyek pelajaran yang tidak jarang membuat siswa tidak lagi memaknai prosesnya karena lebih dituntut hasil akhir. Akibatnya, siswa kehilangan kemampuan menceritakan kendala atau persoalan yang dihadapi, termasuk kondisi emosional siswa saat mengerjakan proyek dari guru, yang akhirnya memicu tumbuhnya bibit bullying. Ketika berbasis proyek, dasarnya itu harus diberikan dulu. Nah, di kita beban pelajaran kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD itu sangat besar. Mestinya mereka sudah mulai dikenalkan dengan hal-hal yang mendasar saja. Bahasa, kemampuan berbahasa, terus soal bagaimana mengemukakan perasaan, mengemukakan pikiran, itu kan terstruktur ya pengetahuan berbahasanya. Perbaikan dan penguatan pendidikan karakter bagi siswa sejak tingkat dasar tidak hanya tanggung jawab Kemendikbudristek, namun lintas sektoral, baik Kementerian Agama, Lembaga Penegakan Hukum, Kementerian PPPA, Kemendagri, serta Kemenkominfo. Di era digital saat ini, penyebaran informasi atau konten di dunia maya harus benar-benar diperhatikan, karena banyak konten yang justru membuat anak-anak meniru perilaku antisosial, kehilangan empati, dan bibit kekerasan pada anak. Kita tahu nilai-nilai agama itu cukup banyak yang mengandung nilai baik yang harus diterapkan di dalam keluarga dan sekolah. Begitu juga nilai-nilai budaya yang diwariskan bangsa kita itu sangat luhur, termasuk misalkan saling mengasihi, ya, kemudian tolong-menolong, toleransi dan segala macam itu bisa dijadikan modal pembentukan karakter anak-anak kita. Pembentukan karakter siswa harus dilakukan setiap hari, melibatkan peran guru dan orang tua yang saling mendukung. Orang tua tidak bisa hanya melimpahkan pada guru dan sekolah, namun harus ikut belajar. Di sisi lain, guru perlu mengubah sudut pandang dari fokus pada hasil akhir menjadi lebih ke penekanan pada proses di baliknya, dengan terus memberikan pendampingan pada siswa.